ilmu ekonomi. Nah, ketika belajar ilmu ekonomi, sebenarnya kita belajar tentang apa sih? Sebenarnya, sadar tidak sadar, aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu berkaitan dengan ilmu ekonomi. Mengapa demikian? Karena ekonomi itu tidak hanya mengajarkan kita tentang uang, bisnis, tapi justru lebih dekat dari itu, yaitu terlibat dalam aktivitas kita sehari-hari. Melalui ilmu ekonomi, kita akan mendapatkan literasi finansial yang dimana akan membentuk personal finance kita, sehingga ketika kita dihadapkan suatu masalah ekonomi, kita akan bisa mengatasinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi ini sering terjadi baik dari orang-orang sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri, karena memang kita pasti akan selalu dihadapkan dengan suatu masalah. Nah, caranya adalah ketika kita mendapatkan masalah, kita cari solusinya seperti apa. Sehingga dengan kita belajar ilmu ekonomi akan meningkatkan investment performance kita juga di bidang finance. Saya ingin membahas terkait hal yang paling mendasar dan fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu mengenai kebutuhan. That's it. Manusia itu butuh makan, minum, pakaian, dan tentunya tempat tinggal gitu ya. Jadi kebutuhan ini memang berdasarkan intensitas berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Oke, contohnya seperti yang sudah saya katakan bahwa manusia itu butuh makan. Dan untuk makan kita harus beli. Dan untuk beli kita harus punya uang. Dan untuk punya uang kita harus bekerja. Nah, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, selain itu, kalau kita berbicara tentang pedagang, konsumen, produsen, kemudian pasar dan bank, itu semua berkaitan dengan ekonomi juga. Nah, kebutuhan ini adalah hal-hal esensial yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Dan selain itu juga ada kebutuhan sekunder yang mendukung kenyamanan dengan adanya kesehatan dan pendidikan. Nah, ada juga kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan tambahan bersifat pelengkap, seperti mungkin healing dikala kita stres bekerja dan lain sebagainya. Nah, selain kebutuhan, saya juga ingin bahas sedikit tentang keinginan, bahwa keinginan ini adalah kebalikan dari kebutuhan. Kalau tadi kebutuhan itu esensial untuk kelangsungan hidup, sedangkan keinginan itu tidaklah esensial untuk kelangsungan hidup. Keinginan ini cenderung untuk bersifat subjektif, dan pastinya di setiap individu itu akan berbeda-beda. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu memiliki investment performance berdasarkan personal finance, karena agar kita bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan gitu, mana yang skala prioritas, mana yang bukan. Nah, berbicara tentang skala prioritas, di sini saya ingin memberikan suatu contoh. Nah, misalkan siang hari kita dikasih uang 50.000 oleh orang tua kita. Pastinya kita memiliki berbagai macam pilihan akan dipergunakan untuk apa nih uang 50.000 tersebut. Pilihannya mungkin bisa saja diantaranya adalah beli makanan gitu kan, ketika kita lapar kita bisa beli makanan. Kemudian kita juga bisa beli paket data atau enggak pulsa gitu kan. Kita membutuhkannya untuk akses internet, karena pada saat itu misalkan kita memang tidak memiliki kuota gitu, dan kita jauh dari koneksi wifi. Kemudian kita bisa beli bensin misalkan, karena kita sedang berada di luar dan menggunakan kendaraan motor misalkan. Terus apabila bagi perempuan mungkin kalian sedang butuh kerudung gitu untuk digunakan di esok hari karena sedang ada acara misalkan. Nah, itu merupakan pilihan-pilihan kalian yang bisa kalian pergunakan melalui uang yang sudah dikasih sebanyak 50.000 tadi, yang dimana pilihan tersebut menjadi suatu pertimbangan nih bagi kalian. Nah, hal tersebut adalah skala prioritas, karena dari setiap pilihan tersebut memiliki benefitnya masing-masing, ada manfaatnya gitu. Sehingga dari skala prioritas tersebut tentu kita harus bisa memilih salah satu di antaranya yang paling penting, genting, dan pastinya urgent gitu pada saat itu. Ketika sudah dapat ditentukan berdasarkan dari pertimbangan, kita akan memilih yang mana, itu merupakan trade-off. Misalkan ternyata pilihan kalian itu adalah makan. Kenapa? Karena pada saat itu kalian memang sedang lapar dan kebetulan ada teman kalian yang mengajak untuk makan. Nah, istilah pada saat hal tersebut berlangsung adalah trade-off. Karena dari setiap pilihan yang ada, kalian sudah mempertimbangkan dan akhirnya kalian memilih salah satu di antaranya, sehingga pilihan-pilihan lainnya itu kalian korbankan gitu.
Ketika kita sudah melakukan tindakan dari pertimbangan kita atas pilihan-pilihan, nah pilihan yang tidak kita ambil atau korbankan tersebut disebut sebagai biaya peluang dalam ilmu ekonomi atau opportunity cost. Karena sebetulnya memang ilmu ekonomi itu biasa disebut juga sebagai science of choice, ilmu memilih ya, yang dimana memang di dalam ekonomi itu kita akan selalu dihadapkan dengan suatu pilihan. Tapi hal ini juga perlu untuk kalian ketahui bahwa ilmu ekonomi itu tidaklah lahir dari proses pemikiran berdasarkan dari eksperimen-eksperimen yang mungkin dilakukan di laboratorium gitu. Tapi ilmu ekonomi ini lahir dari seperangkat cara yang dilakukan oleh manusia berdasarkan dari kebutuhan mereka. Namun demikian, perkembangan ekonomi ini perlu untuk kita ketahui bahwa ekonomi ini merupakan ilmu pengetahuan sosial bermula dari 1776 dengan terbitnya buku karya dari Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, memang ilmu ekonomi itu berkaitan dengan kebutuhan manusia yang terbatas berdasarkan dari sumber dayanya. Karena itulah Adam Smith itu dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Juga ada pendapat dari Paul Samuelson. Setelah kita mempelajari tentang kebutuhan, kita juga sudah memahami tentang skala prioritas dan biaya peluang. Hal tersebut dapat diaplikasikan pada sumber daya yang mungkin akan terjadi suatu masalah bernama kelangkaan, karena sumber daya seringkali mengalami keterbatasan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas, berbanding terbalik. Kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Adapun contoh kasus pada suatu perusahaan, yang dimana perusahaan ini ingin membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk, namun modal yang dimiliki perusahaan tidaklah mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, akibatnya mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, dalam kondisi seperti ini dinamakan sebagai kelangkaan sumber daya modal. Kemudian kelangkaan sumber daya alam bisa kita jumpai saat adanya peningkatan harga bahan bakar, yang dimana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi, jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang atau jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan. Selain itu juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Nah, kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal seperti peningkatan harga barang dan jasa. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan pengguna sumber daya yang tersedia. Jadi pada intinya ilmu ekonomi ini adalah cabang ilmu sosial yang berfokus kepada masalah bagaimana memuaskan kebutuhan manusia yang memiliki seni untuk memilih atas sumber daya yang terbatas guna memperoleh tujuan tertentu dalam mengatasi masalah dari kehidupan.